Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya saya sangat berharap bahwa pada tahun 2024 ini, Ananda semua lulusan SMA, SMK, Madrasah Aliyah memanfaatkan waktu ini, memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Karena kenapa? Pemerintah kembali mengalokasikan anggaran yang luar biasa. Dan juga kalau kita melihat tren pendaftaran setiap tahun, Ananda bisa melihat bahwa pada tahun 2023 saja, pendaftar KIP kuliah itu sudah mencapai di angka 1 juta. Mencapai di angka 1 juta, sehingga ini betul-betul akan menjadi sesuatu yang sifatnya kompetitif. Karena kenapa? Kalau 1 juta pendaftar KIP kuliah, lantas pemerintah dengan alokasi anggaran kemampuan anggaran kita hanya 200.000 mahasiswa per tahun, artinya hanya sekitar 20% yang bisa masuk di memperoleh kesempatan ini, yaitu kesempatan untuk memperoleh KIP kuliah. Nah, tentunya kepada Anandaku semua, saya tentunya akan berharap bahwa mulai hari ini, sekarang ini kita buka pendaftaran untuk KIP kuliah, persiapkan dokumen sebaik-baiknya. Karena kenapa? Dokumen-dokumen inilah yang akan menentukan kepada Ananda semua berhak atau layak nggak menerima KIP kuliah ini. Karena kenapa? KIP kuliah Merdeka ini diperuntukkan untuk mereka betul-betul yang memenuhi syarat, yaitu secara ekonomi keluarga yang tidak mampu. Jadi ini Anandaku sekalian dan seluruh kepada guru BK ini harus menjadi alat sosialisasi kepada anak-anak kita semua, karena tidak lama lagi tentunya ujian akhir sekolah yang tentunya dari saat ini sudah mulai persiapan-persiapan bagaimana anak-anak kita semua bisa mengakses program ini. Karena kenapa? Pemerintah sudah menyiapkan anggaran yang luar biasa. Bukan hanya SPP atau UKT, tapi termasuk di dalamnya ada biaya hidup. Dan biaya hidup ini kita sudah klaster, harga satuannya, biaya kemahalannya sesuai dengan kota di mana berdomisili kampus tersebut. Nah ini Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya sekali lagi harapan saya kepada pimpinan perguruan tinggi, kepada teman-teman kepala LNDT, kepada seluruh guru BK, seluruh Indonesia, mari kita dorong anak-anak kita dengan betul-betul mempersiapkan dokumen sebaik-baiknya sehingga memenuhi syarat untuk menerima bantuan pemerintah ini dalam bentuk beasiswa KIP kuliah ini. Nah inilah barangkali Ananda aku sekalian yang saya hormati sebagai pengantar dari pembukaan ini yang saya ingin sampaikan. Karena kenapa? Pembukaan kita akan mulai hari ini, yaitu 12 Februari kita akan buka sistemnya sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024. Kenapa jalurnya panjang, waktunya panjang? Karena kenapa? Mulai dari SN, kita akan berikan kesempatan kepada Ananda semua untuk mendaftar KIP kuliah. Kemudian nanti UTBK berikutnya. Kemudian berikutnya adalah ujian mandiri. Demikian juga kepada teman-teman kita yang ingin masuk kuliah ke PTS. Sehingga durasi waktunya cukup panjang. Kita berikan kesempatan sehingga semuanya anak-anak Indonesia yang berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi dengan cara yang sesuai dengan ketentuan, tentu ini kita berikan kesempatan seluas-luasnya. Barangkali itu saja saya jadikan pengantar pada siang hari ini. Semoga program ini bermanfaat untuk semuanya, sehingga anak-anak Indonesia lebih banyak lagi melanjutkan ke perguruan tinggi yang sesuai dengan cita-cita dan program studi yang diinginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan memulai dengan membuka pendaftaran ini secara resmi sehingga semua aksesibilitas anak-anak kita bisa membuka laman yang sudah kami siapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Dr. Abdul Kahar selaku PLT, Kepala Pusat Layanan Pemberian Pendidikan. Kami hormati Ibu Septian Primadiasari selaku Ketua Tim Pokja Beasiswa Pendidikan Tinggi Pusat Kemendikbudristek. Yang kami hormati para narasumber kita untuk kegiatan sosialisasi pada siang hari ini. Pertama ada Ibu Rahmawati selaku Kepala Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan, Bapak Monika, penanggung jawab program KIP kuliah, Pak Sony Hartono Wijaya, tim teknis KIP kuliah,
Yang kami hormati tentunya juga Bapak dan Ibu pimpinan perguruan tinggi yang hadir pada hari ini, Bapak dan Ibu pimpinan LLDikti 1-16, apa yang mewakili Bapak dan Ibu guru-guru SMK, guru BP SMK, dan tentunya seluruh komunitas KP kuliah serta adik-adik siswa calon penerima KP kuliah di seluruh Indonesia yang hadir bersama-sama kita melalui kanal YouTube. Hadir semua memang tadi Bapak Abdul Kahar selaku PLT Kepala Pusat Layanan Pembinaan Pendidikan sudah secara resmi membuka pendaftaran, artinya kita segera akan mulai memasuki proses pendaftaran KIP kuliah, proses yang panjang tadi seperti oleh Pak Kahar sampai 31 Oktober nanti. Tapi dalam proses itu memang ada banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh para adik-adik calon penerima KIP kuliah. Nah, semua tahapan itu tentunya ada yang bisa dilakukan secara mandiri dan dilakukan secara online, ada juga yang harus dilakukan melalui perguruan tinggi. Jadi tentunya dalam kesempatan sosialisasi pendaftaran pada hari ini, walaupun secara resmi nanti sistem akan kami buka untuk pendaftaran, namun ada tahapan-tahapan yang mungkin juga harus kita perhatikan kembali secara bersama-sama. Oleh karena itu, dalam sesi ini kami mengundang 3 orang narasumber, Ibu Rahmawati dari BP3, selaku pimpinan BP3, Bapak Munika selaku penanggung jawab program KP kuliah, dan Pak Sony Hartono Wijaya selaku tim penanggung jawab untuk IT dari KIP kuliah untuk bisa memberikan paparan terkait dengan bagaimana tahapan proses pendaftaran. Nanti juga bagaimana strateginya untuk bisa mendaftar dengan mulus, terutama untuk adik-adik di calon penerima nih. Karena bagaimanapun juga ada tahapan yang harus dilalui, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, ada kelengkapan-kelengkapan yang harus disediakan dan dibuktikan nanti, sehingga perguruan tinggi bisa melakukan proses verifikasi dan validasi. Bapak sekalian, perlu kami tegaskan kembali bahwa ini adalah proses yang panjang, dan Bapak Abdul Kahar juga menyampaikan tadi, kita punya kuota 200.000, tapi pengalaman tahun 2023, pendaftarnya sudah lebih dari 1 juta. Ada kompetitif proses di sini harus dilalui. Oleh karena itu, untuk adik-adik tolong disiapkan semua persyaratan, ya, karena memang nanti ada proses verifikasi dan validasi dari perguruan tinggi. Baik, Bapak sekalian, adik-adik semua, saya kira tidak akan berpanjang lebar untuk diskusi kita pada siang hari ini. Akan kita mulai dengan mungkin sedikit paparan dari para narasumber. Saya akan persilakan pertama mungkin Pak Muni Ika untuk bisa memberikan paparan mengenai persyaratan untuk pendaftar KIP kuliah di tahun 2024. Bagaimana syarat-syaratnya dan bagaimana tahapannya. Nanti Pak Sony Wijaya akan melanjutkan dengan secara teknis bagaimana tahapan di sistem yang harus dilalui oleh para pendaftar. Silakan Pak Muni, jika sudah siap, waktu dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Yon. Bisa terdengar jelas suara saya, Pak Yon, ya? Jelas, Pak Muni, silakan. Baik, makasih banyak, Pak Yon. Baik, yang kami hormati PLT Kepala Pusat Layanan Pembinaan Pendidikan, Pak Dr. Abdul Kahar, yang kami hormati Ibu Septin Primadiasari selaku Ketua Tim Pokja Beasiswa Pendidikan Tinggi, yang saya hormati pimpinan perguruan tinggi dan Kepala LDT yang bergabung di Zoom webinar sosialisasi pendaftaran KIP tahun 2024 ini. Yang saya hormati para guru BK, adik-adik sekalian, dan teman-teman relawan KIP kuliah yang turut bergabung dalam webinar kali ini. Terima kasih banyak sudah ikut berpartisipasi. Baik, saya bisa share screen mungkin Pak Yan, ya? Bisa silakan Pak Muni. Sudah bisa kelihatan? Oke, sudah, silakan. Baik. Baik. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah di highlight dan Pak Kahar selaku keynote speech dan juga tadi membuka pendaftaran KIP kuliah untuk tahun 2024. Bapak Ibu sekalian dan adik-adik semua dan teman-teman relawan, ini saatnya yang ditunggu-tunggu, kapan akan dirilis pendaftaran KIP kuliah untuk tahun 2024.
2024. Tadi juga Bu Dia selaku Ketua Tim Pokja sudah menyampaikan bahwa akan ada sasaran baru di tahun 2024 ini sebanyak 200.000 penerima KIP kuliah dengan anggaran kita sekitar 13,9 triliun ini mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan baik tentunya yang sekarang di kesempatan kali ini ingin kami menyampaikan syarat pendaftaran KIP kuliah seperti apa sih gitu. Dan di tahun 2024 ini dan hari ini sudah dirilis tentunya untuk pembukaan pendaftarannya KIP kuliah kita tahu bersama bahwa bagaimana bisa meningkatkan akses ya untuk kepada mahasiswa yang kurang mampu. Jadi ini sudah jelas gitu adik-adik semua. Jadi sudah jelas bahwa KIP kuliah itu adalah menyasar kepada kelompok kategori miskin dan rentan miskin. Jadi bantuan dari KIP kuliah ini atau juga kita sebut beasiswa dari KIP kuliah adalah menyasar pada kelompok-kelompok masyarakat yang kategori miskin dan rentan miskin. Di mana tujuan dari KIP kuliah tentunya yang kita sudah tahu bersama, ingin saya sampaikan kembali di sini bahwa ini bagaimana bisa meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi gitu ya bagi mahasiswa di warga negara Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi atau ya dalam regulasi kita itu sering kita sebutnya dengan masyarakat yang masuk kategori miskin dan rentan miskin. Yang berikut adalah bagaimana bisa memberikan prestasi akademik dan akademik, menjamin keberlangsungan studi yang khususnya daerah-daerah yang dari 3T, daerah-daerah yang wilayah yang terkena bencana atau konflik sosial. Yang sudah barang tentu dengan KIP kuliah ini bisa meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi. Tadi juga sebenarnya sudah di-highlight sama Bu Dias ya, bahwa ini adalah KIP kuliah transformasi dari dulu namanya bidik misi, terus 2020 berganti dengan KIP kuliah, terus 2021 dan sampai sekarang disebut dengan KIP kuliah merdeka. Ini kalau kita lihat KIP kuliah, mungkin ini secara detail nanti akan dijelaskan oleh Pak Sony secara sistem, tapi bahwa di pendaftaran KIP kuliah itu sudah ada inovasi kita adalah pendaftaran sudah by system ya, dan kita pendaftaran KIP kuliah by sudah by online gitu ya di website kita di kipkuliah.kemendikbud.go.id. Dan adik-adik sekalian dan Bapak Ibu sekalian, bahwa pendaftaran KIP kuliah dengan sistem yang kita bangun, yang dibangun oleh Kemendikbud tentunya dalam hal ini Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, itu sudah mengintegrasikan dengan sistem yang ada di Dapodik gitu ya, untuk mengecek bahwa apakah betul siswa yang pendaftar KIP kuliah itu datanya ada di Dapodik itu. Itu kita sudah integrasikan. NISN-nya, NPSN-nya, dan NIK kita sudah integrasikan dengan Dapodik. Kita juga sudah mengintegrasikan dengan yang disebut dengan BP3 gitu. Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan, yang di sana ada terkait dengan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru. Ada dua jenis seleksi di sana yang dikelola oleh BP3, yaitu seleksi nasional berdasarkan prestasi ya, yang tanggal 14 besok sudah akan dibuka juga pendaftarannya. Jadi memang di kebiasaan kita di KIP kuliah paling lambat itu H-1 sebelum pembukaan seleksi secara nasional di sistem KIP kami sudah buka, dan tahun ini 2 hari H-2 sebelum pembukaan pendaftaran di SNBP KIP kuliah sudah kita buka. Yang berikut kita juga sudah mengintegrasikan dengan DTKS Kemensos ya, sebagai data induk gitu ya, terkait dengan data kemiskinan di negara kita ini gitu. Dan juga kita sudah mengintegrasikan dengan data P3K terkait dengan kemiskinan ekstrim yang dikelola oleh Kemenko PMK melalui Pusdatin. Kita sudah integrasikan juga dengan aplikasi Sipintar. Aplikasi Pintar adalah sistem informasi program Indonesia Pintar yang di sana adalah daftar penerima KIP waktu jenjang SMA atau SMK. Itu kita sudah integrasikan juga. Ini secara umum integrasi datanya. Kita integrasikan juga dengan Prediktif. Bagaimana mekanisme kerja dari sistem ini nanti sebentar akan dijelaskan oleh Mas Sony. Bapak Ibu sekalian dan adik-adik semua dan teman-teman relawan KIP Kuliah Merdeka tahun 2024, sebetulnya siapa sih yang berhak untuk menerima KIP kuliah ini? KIP kuliah itu sebetulnya kita akan berikan kepada lulusan-lulusan SMA, SMK ya, atau sederajat. Ada kadang pertanyaan begini, apakah dari madrasah aliyah
bolehkah mendaftar KIP kuliah? Boleh. Jadi alumni SMA, SMK, Madrasah Aliyah atau sederajat gitu. Termasuk sebetulnya apakah yang misalnya alumni paket dari peringkat kesetaraan ini yang paket C misalnya, apakah boleh? Boleh gitu. Yang persyaratan siapa yang berhak untuk dan dia bisa mendaftar KIP kuliah itu adalah dia lulusan tahun berjalan dan 2 tahun sebelumnya. Jadi kita bisa hitung nih. Nah, kalau misalnya adik-adik sekalian mendaftar pada di tahun 2024 ini, maka yang bisa mendaftar itu adalah berarti lulusan tahun 2024 yang sekarang adik-adik sekalian yang sudah sedang mempersiapkan ujian gitu ya, sebentar lagi tentunya, dan adik-adik sekalian sudah bisa untuk mendaftar KIP kuliah gitu. Atau bagi adik-adik yang alumni tamatan SMA, SMK, Madrasah atau sederajat di tahun 2023 dan tahun 2022. Itu masih kita berikan kesempatan. Jadi tahun berjalan dan 2 tahun sebelumnya. Lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru gitu ya, yang baik perguruan tinggi akademik maupun perguruan tinggi vokasi yang diterima di perguruan tinggi yang ini juga sebagai catatan gitu ya kepada adik sekalian. Pastikan betul bahwa program studinya sudah terakreditasi gitu, dan yang sekarang bukan cuma akreditasi perguruan tingginya, prodinya, akreditasi perguruan tingginya juga gitu. Ini kita sudah cantumkan juga di pedoman pendaftaran kita bahwa penting adik-adik sekalian untuk bisa mengetahui bahwa prodi yang sudah terakreditasi gitu, minimal C atau baik gitu ya, dan begitu dengan perguruan tingginya gitu. Memiliki potensi akademik baik, namun dia berasal dari kelompok kategori miskin dan tak miskin. Ada banyak sekali pertanyaan. Sebetulnya kategori miskin yang manakah yang akan kita prioritaskan sebagai penerima KIP kuliah? Gitu. Di pedoman pendaftaran yang akan juga kita rilis tentunya ya, dan bisa dibaca juga di situ nanti akan kami rilis di sistem KIP kuliah, bahwa yang kita prioritaskan sebagai penerima KIP kuliah itu adalah mahasiswa gitu ya, total mahasiswa yang menerima KIP waktu SMA-nya. Itu kita prioritaskan. Yang ber-KIP gitu ya, dan waktu SMA-nya itu kita sangat prioritaskan sebagai penerima KIP. Jadi karena ini adalah sebuah keberlanjutan gitu ya, pendidikan dari SMA lalu kemudian melanjutkan kepada perguruan tinggi, maka yang ber-KIP waktu SMA itu sangat diprioritaskan. Kenapa yang ber-KIP juga diprioritaskan? Karena kan yang ber-KIP itu sudah pasti dia akan terdata dalam DTKS gitu. Jadi adik-adik sekalian, saatnya jangan ragu ya, bahwa apalagi adik sekalian punya KIP waktu SMA-nya, itu jangan ragu bahwa ini ada kesempatan emas gitu, yang adik-adik sekalian untuk bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi gitu, dengan yang disebut dengan KIP kuliah. Adik sekalian terkenal dengan biaya, ada KIP kuliah untuk bisa memfasilitasi adik sekalian untuk bisa melakukan pendidikan tinggi gitu. Yang berikut adalah siapa yang prioritas berikut yang bisa menerima, yang bisa mendaftar dan bisa nanti menerima KIP kuliah, itu adalah masyarakat yang terdata dalam TKS gitu ya, yang orang tuanya dari PKH. Ini juga di negara kita sudah sangat familiar nih, anak dari orang tua yang terima PKH itu pasti dia kelompok kategori yang miskin atau mahasiswa dari keluarga pemegang kartu keluarga sejahtera. Ini catatan penting juga kepada adik sekalian bahwa prioritas-prioritas penerima dari KIP kuliah gitu. Yang berikut adalah ini sudah 2 tahun terakhir oleh Kemendikbud dan dalam hal ini Pusat Layanan Pendidikan, bahwa kita prioritaskan juga adalah mahasiswa yang masuk dalam kelompok masyarakat miskin maksimal pada desil 3 pada data percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim gitu. Jadi pada PPKE gitu ya, itu yang ditetapkan oleh Kemenko PMK, itu ada disebut dengan data kemiskinan ekstrim. Apalagi ya, ada target Pak Presiden Jokowi bahwa di tahun 2004 itu terkait dengan kemiskinan ekstrim sudah zero gitu. Jadi sehingga KIP kuliah juga memprioritaskan kepada masyarakat yang terdata dalam P3 PPKS sekarang namanya, data percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Yang berikut adalah anak dari panti asuhan ya, panti sosial yang kita prioritaskan juga sebagai penerima KIP kuliah. Dan sangat banyak ya pertanyaan ya Pak Yon ya. Ini Pak Yon juga banyak juga berinteraksi dengan kita terkait dengan
banyak masyarakat mempertanyakan, saya ini tidak punya KIP waktu SMA-nya. Saya juga tidak terdaftar dalam DTKS gitu. Saya di data P3KI juga tidak termasuk. Panti asuhan juga tidak. Lalu kemudian, apakah harapan saya untuk mendaftar KIP lalu kemudian tidak bisa saya lakukan? Atau saya tidak punya peluang untuk mendaftar KIP kuliah? Adik-adik sekalian, persyaratan KIP kuliah itu kita nyatakan atau gitu. Jadi ber-KIP waktu SMA-nya atau terdaftar dalam TKS yang ditandai dengan dia penerima bansos PKH atau dia pemegang KKS kartu keluarga sejahtera gitu ya. Terus atau dia masuk dalam data P3KI atau dari anak panti asuhan. Lalu kemudian yang tadi tidak termasuk, adik-adik sekalian masih punya kesempatan untuk mendaftar KIP kuliah. Kalau betul-betul masuk dalam kelompok kategori miskin, itu bisa kita dalam pedoman pendaftaran itu gitu ya, dan dalam regulasi kita bahwa mahasiswa yang gabungan pendapatan orang tuanya gitu ya tidak lebih dari 4 juta gitu. Jadi kalau jadi ini digabungkan antara penghasilan orang ayah sama ibu, terus digabungkan itulah pendapatan kotor gabungan dari orang tua atau wali gitu. Itu maksimum 4 juta gitu. Atau kalaupun dia lebih dari 4 juta, misalnya 5 juta nih, itu kan nggak termasuk nih. Namun kalau dia dibagi dengan jumlah anggota keluarganya itu tidak lebih dari 750.000 gitu. Itu boleh. Ya, berarti kalau kita dibagi dengan jumlah anggota keluarganya tidak lebih dari 750.000. Nah, ini apa buktinya gitu? Ya, bukti dari terkait dengan pendapatan orang tua ini itu nanti akan dibuktikan dengan surat keterangan miskin yang biasa dikeluarkan oleh pemerintah kelurahan atau desa gitu. Jadi adik sekalian tidak perlu khawatir gitu ya, misalnya syarat-syarat tadi tidak terpenuhi, ini bisa gitu. Namun kita tadi bahwa ini adalah prioritas-prioritas dari penerima KIP seperti yang saya sebutkan tadi itu. Mungkin yang berikut terkait dengan jadwal pendaftarannya gitu ya. Tadi Pak Kapus sudah buka pendaftaran, artinya mulai hari ini ya, pertanggal 12 Februari dan nanti sampai pada tanggal 31 Oktober pendaftaran KIP kuliah durasinya itu ya dari dari hari sampai 31 Oktober. Manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya tentunya, dan beberapa seleksi di perguruan tinggi nanti akan diseleksi oleh perguruan tinggi gitu ya. Kita menjadwalkan sekitar bulan Juli itu sudah bisa ada proses seleksi di perguruan tinggi dari penetapan mahasiswa baru gitu ya, jadi sekitar 1 Juli sampai di 31 Oktober sebagai batas akhir dari pendaftaran KIP kuliah. Kita sangat berharap tentunya ya kepada adik sekalian memastikan betul ya, nanti sebentar disampaikan juga oleh Pak Sony ya, di sistem itu bahwa terkait dengan buka tutup seleksi gitu, buka tutup di SIM KIP kuliah itu pastikan kita itu selalu membukanya paling lambat H-1 itu kita sudah buka. Nanti kalau kita tutupnya itu H-1 juga sebelum penutupan seleksi kita sudah tutup juga. Jadi pastikan betul ya ada sekalian memahami, mengerti betul ya terkait dengan cara-cara dari proses pendaftaran KIP kuliah. Mungkin sekilas itu dari saya Pak Yon ya, dan mungkin ini bisa tadi Pak Yon juga sudah menyampaikan bahwa terkait pertanyaan teknis mungkin bisa di helpdesk, di sistem itu sudah ada helpdesk kita ya yang sebentar akan dicoba disampaikan oleh Mas Sony, dan saya menyampaikan bahwa bisa pendaftaran kita dengan website kipkedoktemer.go.id atau bisa juga di Instagram kita ya. Jadi sekalian ini kan anak-anak milenial ya, dan bisa memanfaatkan yang disebut dengan media sosial. Ini Instagram Puslabik di Puslabik Dikbud. Jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, like dan share ke teman-teman kalian.